Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanti Tiza Anugrah, NIM 201019090, Prodi Administrasi Publik semester 6. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendekatan, strategi, dan metode pemberdayaan masyarakat untuk melengkapi nilai ujian akhir semester saya. Baik, langsung saja ke materi pertama, yaitu pendekatan dalam pemberdayaan. Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut. Yang pertama, upaya itu harus terarah. Ini secara populer disebut pemihakan. Upaya ini ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya. Dan yang kedua, program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yakni agar bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan mengenali kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu, sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pengamanan dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dari ekonominya. Dan yang terakhir, menggunakan pendekatan kelompok. Karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Juga lingkup bantuan menjadi terlalu luas jika penanganannya dilakukan secara individu. Nah, selanjutnya ada beberapa strategi dapat dianggap selektif dan kemudian diimplementasikan sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat. Strategi pertama yaitu menciptakan iklim, memperkuat daya, dan melindungi. Nah, strategi yang kedua ada program pembangunan pedesaan, yaitu pemerintah negara-negara berkembang termasuk Indonesia telah menginisiasi berbagai jenis program pedesaan, yaitu satu pembangunan pertanian, yang kedua industrialisasi pedesaan, dan yang ketiga pembangunan masyarakat. Nah, selanjutnya metode pemberdayaan masyarakat yang harus dilakukan melalui 3 cara, yaitu yang pertama menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Kondisi ini berdasarkan asumsi bahwa setiap individu dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Yang kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan prasarana dan sarana yang baik, fisik atau irigasi jalan dan listrik maupun sosial, atau sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat diakses oleh masyarakat lapisan paling bawah. Dan yang terakhir, terbentuknya akses pada berbagai peluang akan membuat rakyat makin berdaya, seperti tersedianya lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat ini, yang penting antara lain adalah peningkatan mutu dan perbaikan sarana pendidikan dan kesehatan, serta akses pada sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, serta pasar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa faktor yang melatar belakangi dipilihnya pendekatan research dalam pengembangan masyarakat dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan masyarakat membutuhkan adanya cara atau pendekatan yang mampu mengungkapkan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat tidak cukup diprediksi dari luar. Masyarakat sendirilah yang paling mengetahui apa yang menjadi kebutuhan mereka. Ukuran-ukuran kebutuhan sangat bersifat lokal, karena itu pengukuran kebutuhan tidak dapat begitu saja ditetapkan dengan kebutuhan-kebutuhan luar. Disinilah action research merupakan cara untuk mengungkapkan kebutuhan masyarakat. Dan yang kedua, ada pengembangan masyarakat pedesaan membutuhkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat. Pengembangan yang tidak melibatkan seluruh lapisan sulit tercipta rasa harmoni. Terdapat program-program yang dirumuskan dan tidak akan terjadi proses internalisasi. Adanya partisipasi mereka merupakan syarat tercapainya pembangunan masyarakat. Baik, itulah materi yang dapat saya jelaskan pada ujian akhir semester kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarnya.